Iya, shalom saudara, selamat malam. Berjumpa lagi di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Dan shalom bagi semua saudara yang ada di Indonesia, baik yang ada juga di luar negeri. Kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan malam ini. Biarlah kita mau datang kepada Tuhan, terus mengandalkan Dia, karena hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Terima kasih Bapa, Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami, Engkau satu-satunya tempat sandaran kami, bahkan ketika kami lelah, ketika kami tidak mampu lagi Tuhan, kami hanya bisa datang di altar-Mu, sujud menyembah Engkau, membawa pujian, penyembahan, bahkan membawa hidup kami Tuhan, bawa kami masuk di altar-Mu Tuhan, bawa kami masuk lebih dalam lagi Bapa. Ini pujian penyembahan kami yang kami bawa bagi-Mu Tuhan. Kami tahu dalam hadirat-Mu ada kekuatan, dalam hadirat-Mu ada pemulihan, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, bahwa kami terus dekat dengan Engkau di hari-hari ini Tuhan. Bahkan di saat keadaan rasanya tidak menentu, kami tahu hanya dalam hadirat Tuhan ada kekuatan dan pengharapan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidup. Kami terima anugerah-Mu Tuhan, amin. Ampuni kami, yang selamatkan hidup kami. Amin. Tuhan, Kau ubah hidup kami Tuhan, amin. Kami terima pengampunan-Mu, anugerah-Nya yang ampuni kami, yang bebaskan kami dari segala dosa. Baharui hati kami Tuhan, amin. Kami tahu sesuatu terjadi saat kami ada di altar-Mu, amin Tuhan. Di mesbah doa-Mu kami datang sujud di altar. Lebih lagi katakan sujud di altar-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan, amin. Kami terima anugerah-Mu, amin. Yesus yang ampuni kami, yang bebaskan hidup kami. Engkau yang ubah hidup kami Tuhan, dan Engkau baharui hati kami. Sesuatu terjadi saat kami datang di altar-Mu Tuhan, amin. Yes Lord, kami percaya Tuhan, di hadirat-Mu ada kekuatan baru, di hadirat-Mu ada pemulihan,
Bahkan di saat kami lemah Tuhan, di saat kami tidak berdaya, ketika kami datang sujud di altar-Mu mencari wajah-Mu, maka kami menemukan kekuatan yang baru. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami mau terus katakan, sujud di altar-Nya. Mari bawa hidupmu pada Tuhan saudara. Amin. Di dalam Dia kita terima anugerah yang besar, yang menerima kita apa adanya, yang mengampuni kita, bahkan membebaskan kita dari segala ikatan dosa dan persoalan hidup. Dia ubah hidupku, Dia baharui hati kami. Amin. Tuhan, terima kasih Yesus. Sesuatu pasti terjadi Tuhan saat kami ada di hadirat-Mu. Mari lebih lagi saudara, biar dengan iman kita mau katakan, dengan iman datang di altar-Nya, sujud menyembah Dia. Amin, amin. Kami sujud di altar kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami bawa semua yang ada di hidup kami. Kami menerima anugerah-Mu Tuhan di dalam hadirat-Mu. Amin. Engkau yang mengampuni kami, Engkau yang membebaskan kami. Hidupku barui hatiku, sesuatu pasti terjadi Tuhan. Biar lebih lagi kita tundukkan kepala, katakan sujud, sujud di altar-Nya. Kami bawa seluruh hidup kami Tuhan. Amin, amin. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus, yang ampuni kami, yang bebaskan hidup kami, bahkan Kau ubah hidup kami Tuhan. Amin. Baharui hatiku, di dalam Engkau ada ketenangan, di dalam Engkau ada pemulihan Tuhan. Saat kami sujud menyembah-Mu, Engkau mengubahkan setiap kami Tuhan. Engkau mengubahkan hidup kami, Engkau mengubahkan hati kami menjadi seperti Engkau Tuhan. Kami semua rindu untuk terus diubahkan, terus dibaharui di dalam Engkau. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami Yesus. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kasih-Mu Tuhan, biar mata kami, biar mataku seperti mata memancarkan kasih-Mu Tuhan. Amin.
lagi katakan, ubah kami Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salib-Mu. Amin. Tuhan Yesus, kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata, pancarkan kasih-Mu Tuhan, ku mau jadi seperti-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Biar malam hari ini semua kerinduan setiap kita mau dibentuk menjadi seperti Kristus. Kita mau menjadi seperti Kristus dalam hati, ketulusan di dalam kasih. Biarlah mata kita juga seperti mata Kristus yang memandang pada jiwa-jiwa. Biar malam ini kita datang membawa seluruh hidup kita di hadapan-Nya. Mari kita kerjakan bagian kita, biar Tuhan mengerjakan bagiannya. Jangan pedulikan keadaanmu hari-hari ini. Jangan pedulikan situasi yang sedang terjadi, tapi mari kita peduli mengejar perkenanan Tuhan. Lebih lagi katakan, ubah kami Tuhan, ubah hatiku seperti hati, setulus salib-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, oh Tuhan. Pancarkan kasih-Mu, kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Lebih lagi saudara katakan, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu Tuhan Yesus. Amin. Setulus salib-Mu Tuhan, setulus salib-Mu, kasih-Mu, oh biar mataku pancarkan kasih-Mu Tuhan. Amin. Kami mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu. Kami mau dibentuk Tuhan menjadi seperti-Mu dalam segenap hidup kami, Yesus. I am yours. Amin Tuhan. Amin Yesus. Kami berserah padamu Tuhan.
Yesus, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Sesuai rencanamu, amin Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku, ku serahkan semua. Ku milikmu, semua kekurangan kami Tuhan. Tetap Kau pandang indah kami angkat tanganku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu, Kau membuatku sesuai rencanamu, amin Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku, kami berserah. Ku milikmu, bahkan semua kekuranganku Tuhan Engkau tahu, amin. Tetap Kau pandang indah, kami angkat tangan padamu. Lebih lagi katakan, Kau membuatku sesuai rencanamu, amin Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, rencanamu atas hidup kami. Bahkan di setiap musim hidup kami Engkau ada. Kami berserah kepadamu Bapa. Kami milik-Mu, bahkan semua kekuranganku. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Kami angkat tangan, kami berseru, I am yours, I am yours, I am yours, I am yours, now forever, amin Tuhan. Kami berserah, kami berserah. Lord,
Engkau yang pegang setiap musim hidup dalam hidup kami, Tuhan. Kami serahkan semua ketakutan, kekhawatiran kami, karena kami adalah milik-Mu, Tuhan. Bahkan semua kekurangan kami, Engkau juga tahu, Bapa. Engkau memandang indah kami, Tuhan, yang mau sungguh-sungguh datang kepadamu. Kami angkat tangan, Tuhan. Sekali lagi katakan, saudara, Kau membuatku, Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Kami milik-Mu, Tuhan. Semua kekurangan kami, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang, yang indah dalam kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Ajar kami percaya bahwa Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau, Tuhan. Engkau yang pegang kendali setiap musim di hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau yang membentuk kami, karena kami adalah milik-Mu, Bapa. Tuhan, berbicara pada kami, sampaikan isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Ajar kami mengerti bahwa firman-Mu lah yang sanggup menuntun kami sampai kepada tujuan, Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami, Tuhan. Kami buka hati kami bagi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan satu kesaksian yang akan menguatkan iman kita. Shalom Ibu Debbie, saya rindu sekali untuk bersaksi tentang pertolongan Tuhan Yesus dan selalu menyertai saya selama ini dalam kehidupan saya. Maaf kalau kesaksian saya agak banyak, Bu. 10 tahun yang lalu saya meninggalkan Tuhan selama 7 tahun. Bahkan saya berdosa terhadap Tuhan Yesus dan saya juga menyakiti hati Tuhan dan melukai hati Tuhan. Dan mengecewakan bahkan melupakan kasih-Nya Tuhan. Begini, Bu, saya kembali ke dukun, ya, ikutan teman-teman saya yang tidak beriman. Karena suami saya terus-menerus berselingkuh bersama mantan pacarnya, bahkan melakukan persinahan. Saya ini sungguh putus asa dan patah semangat, Bu. Mau gak mau, akhirnya saya nekat ke rumah dukun untuk memisahkan suamiku itu bersama mantannya. Saya HP-nya pakai foto saya dan foto suami saya. Dan dukun yang menyerahkan, yang bersarankan foto ini ditanam di depan rumah saya. Jadi dukun menyarankan supaya foto itu ditanam di depan rumah. Nah, saya pun mengikutinya. Dukun itu menyuruh saya untuk tanam foto itu dan akhirnya saya suruh tukang untuk tanam foto itu di depan rumah saya. Terus begitu beberapa minggu setannya mulai beraksi, Bu. Dan anak saya yang kedua selalu melihat setan ada di rumah saya. Dan suatu hari di malam hari sekitar jam 8, tiba-tiba pintu kamar saya tertutup sendiri. Bahkan kami bersama suami dan anak saya sedang duduk lagi ngobrol, yang satu anak saya sedang mandi. Kamar pun tidak ada siapa-siapa. Kita semua kaget dan mikir aneh. Ya, akhirnya anak saya berkata pada suamiku, saat dia pulang dia bilang ada setan di rumah ini.
Semenjak saya tinggal di rumah ini, sama sekali tidak pernah ada setan ataupun anak saya melihat setan. Soal ini hanya saya dan Tuhanlah yang tahu, dan tukang itu yang menanam foto itu. Lalu besoknya saya menyuruh tukang itu cepat-cepat keluarin foto itu dan langsung buang saja ke got. 2 kali saya bermimpi bahwa dukun itu memandangi saya dan ingin menyekek leher saya. Saya pun berteriak, "Tuhan Yesus, tolong." Saya dan suara kencang suamiku mendengar. "Kenapa kamu ini?" kata suamiku, menyebut-nyebut Yesus, dan saya menceritakan semua mimpi buruk itu. Hal ini pun saya ceritakan kepada anak dan suami tentang saya memakai dukun palsu itu dengan tips daya muslihatnya. Setelah terjadi peristiwa ini, saya kembali ke jalannya Tuhan. Saya minta ampun sambil mengakui semua dosa-dosa saya terhadap Tuhan. Waktu itu juga teman saya yang belum percaya kepada Tuhan tiba-tiba mengajak saya ke gereja. Waktu merayakan Natal, saya percaya dan yakin ini adalah cara Tuhan. Singkat cerita, sampai hari ini saya juga sungguh bertobat, Bu. Sejak kecil saya sangat takut melihat mayat. Ya, kalau ada orang mati saya tidak berani melihat jenazah. Bahkan jenazah kedua orang tua saya pun saya tidak berani mendekat. Penghormatan terakhir disuruh pendeta untuk memberi minyak dalam peti, saya pun tidak berani sekali dekat, saya langsung menghindar ke kamar mandi. Nah, setelah 1 minggu mama saya mendatangi saya dalam mimpi. Ya, setelah seminggu, jadi saudara ya, berani setelah seminggu ini, soalnya banyak singkatan-singkatan ya, jadinya agak. Nah, setelah 1 minggu mama saya meninggal, dia mendatangi kepada cici saya. Dia mendatangi cici saya lewat mimpi. Saya mendapat pesan untuk suruh cepat dibaptis. Saya pun akhirnya mengambil tindakan untuk baptis pada tahun 2010, Bu. Akhirnya dari situ lama-kelamaan iman saya mulai bertumbuh dan saya mulai terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, akhirnya sekarang ketakutan saya sudah lenyap dan hilang. Puji Tuhan, sekarang saya sudah bisa melihat mayat atau jenazah, saya berani, bahkan memegang mayat itu saya sekarang berani, tanpa ada rasa takut lagi. Haleluya, Tuhan Yesus itu sungguh dahsyat, melenyapkan segala kekhawatiran dan ketakutan saya. Dan sekarang saya bisa tidak ada lagi terbayang-bayang ketika saya melihat mayat. Tuhan Yesus sungguh luar biasa dan ajaib. Saya juga mau bersaksi tentang suami saya, Bu, yang perokok berat. Bahkan sejak bujangan dia sudah merokok, sehari bisa 3 bungkus. Waduh ya. Dengan keadaan sakit pun dia tetap merokok. Nah, akhir-akhir ini, tahun kemarin, suami saya menyuruh saya terus-menerus saya beliin rokok katanya. Kalau saya nggak turutin dia sangat-sangat marah. Terus saya akhirnya berdoa dalam hati saya tidak mau ikutan berdosa dengan membelikan suamiku rokok, Tuhan. Dan waktu hari itu kira-kira jam 12 siang, Bu, saya pun membelikan dia rokok. Dan saya cepat masuk ke kamar dan berlutut kepada Tuhan, saya berdoa singkat. Tuhan, saya percaya Engkau yang sanggup melepaskan suamiku ini untuk bisa berhenti merokok. Saya yakin dan percaya kuasa-Mu itu tidak terbatas untuk menolong saya. Saya pun akhirnya percaya kalau suamiku tidak merokok lagi. Terima kasih ya dan Tuhan juga tutup bungkus dengan darah Yesus, Bu. Setelah saya doakan dan saya urapi, saya percaya Tuhan Engkaulah yang berperkara, dan saya berdoa lagi, saya percaya saya mengurapi rokok suami saya dengan minyak. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya saya kasih rokok itu kepada suami saya.
Setelah kira-kira 1 minggu kemudian, tiba-tiba suami saya sakit dan badannya meriang dan menjadi dingin. Terus dia merasa rokok itu kok tidak enak ya, dia bilang kepada saya. Dan saya pun diam dan langsung mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Dan sampai hari ini suami saya sudah tidak merokok lagi, Bu. Puji Tuhan. Walaupun saya masih dalam prosesnya Tuhan, tapi saya tetap ikuti proses Tuhan dan tetap hidup menjaga kekudusan di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Ibu ya buat mesbah doa. Saya terus mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Saya juga berterima kasih. Kesaksian saya ini semoga menjadi berkat bagi saudara-saudara yang mendengar. Terima kasih juga buat Ibu Debbie yang terus setia. Buat khotbah-khotbah Ibu, terima kasih. Pesan saya bagi semua yang mendengarkan mesbah doa, jangan pernah sekalipun mempercayai dukun. Karena dukun itu palsu. Supaya kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita. Sekali lagi terima kasih Ibu Debbie atas semua khotbah-khotbah Ibu yang sangat-sangat memberkati saya. Iman dan membuat iman saya semakin kuat dan teguh dalam Tuhan. Dan saya juga berdoa supaya Ibu terus dipakai Tuhan makin luar biasa lagi, diberi kesehatan dan terus Ibu sekeluarga tetap semangat melayani Tuhan dan segala kebutuhan dan berkat dilimpahkan oleh Tuhan. Amin, amin. Shalom Bu, salam dari Pontianak. Oh haleluya. Ya, jadi seorang ibu dari Pontianak, luar biasa kesaksiannya. Ibu ini tadinya takut lihat jenazah, ya takut lihat mayat, bahkan dia mencoba pergi ke dukun, ya untuk menyelamatkan suaminya yang berselingkuh. Ingat saudara, tidak ada jalan lain ya selain kepada Tuhan. Jangan pergi ke dukun dan akhirnya datanglah kuasa-kuasa gelap di rumahnya karena ibu ini yang mengundang. Dia tanam foto-foto suaminya depan rumah dan lain sebagainya. Bahkan bukan hanya itu, ibu ini juga berdoa ketika suaminya sehari terus merokok gak pernah berhenti. Ya dia mendoakan rokok suaminya, mengurapinya dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berperkara supaya rokok ini ya bisa berhenti dari suami saya. Dan ketika suaminya merokok, dia rasa rokok itu tidak enak. Dan sejak saat itu dia memutuskan untuk berhenti merokok. Saudara, Tuhan itu seringkali melakukan hal-hal yang tidak kita pikirkan ya, itu begitu mudahnya bagi Tuhan. Karena itu saya mau berkata pada hari ini buat semua istri-istri yang ada di luar sana, jangan pernah menyerah. Tetap doakan suamimu, bawa dia dalam Tuhan, tetap bergumul, tidak ada perkara yang mustahil karena doa istri itulah yang akan menguduskan dan menyelamatkan seorang suami. Baik, terima kasih Ibu dari Pontianak yang sudah mengirimkan kesaksian yang luar biasa. Kita akan membaca kembali firman Tuhan. Tadi malam kita sudah sampai di Yehezkiel pasal yang ke-14, hukuman terhadap penyembah berhala-berhala. Dan tadi malam kita sudah membaca sampai ayat yang ke-5 ya. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-6. Ya, ayat yang maaf saudara, tadi malam kita sudah sampai pada ayat yang ke-6 ya. Dan hari ini ayat yang ke-7. Saya mau ingatkan lagi, semalam kita sudah membaca Tuhan berkata, ya, Tuhan berkata kepada mereka, setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan dan menjatuhkannya ke dalam kesalahan lalu datang menemui Nabi. Ya Tuhan bilang ya, aku sendiri akan menjawab dia oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu, supaya aku memikat hati kaum Israel dan seluruhnya sudah menyimpang daripada jalanku, kata Tuhan. Jadi Tuhan menentang mereka menaruh berhala itu dalam hati mereka. Apa yang menjadi berhala kita hari-hari ini ada dalam hati kita. Ya, semalam ayat yang ke-6 berkata, oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Ya, kata Tuhan. Tuhan membenci saudara, ya berhala-berhala, mereka orang-orang yang mempersembahkan
persembahan kepada berhala dan mereka pikir berhala itu dapat menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka menaruh berhala itu dalam hati mereka, lalu mereka mencari Tuhan, mencari hamba Tuhan, mencari nabi Tuhan. Tuhan bilang, ya aku tidak akan menjawab engkau. Ayat yang ketujuh, karena setiap orang baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel yang menyimpang daripadaku dan menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui nabi untuk meminta petunjuk daripadaku, baginya aku Tuhan sendiri yang akan menjawab dia. Ya, orang-orang yang menempatkan berhala-berhala dalam hatinya, maka Tuhan sendiri akan berurusan dengan dia. Percuma engkau mencari nabi Tuhan, percuma engkau mencari hamba Tuhan, kalau di hatimu itu penuh dengan berhala. Apa yang menjadi berhala kita hari ini? Apakah perselingkuhanmu? Apakah kenajisanmu? Apakah perhiasanmu? Apakah uangmu, kekayaanmu, hobimu? Seringkali kita menjadikan hobi kita menjadi berhala, sesuatu yang kita cintai lebih daripada Tuhan. Banyak orang yang mencintai sesuatu lebih daripada dia mencintai Tuhan. Bertobat dan berhati-hatilah saudara, karena Tuhan bilang, engkau sudah menaruh berhala itu dalam hatimu, lalu engkau mencari Tuhan. Tuhan bilang orang-orang ini akan berhadapan sendiri dengan aku. Ya, dia akan berhadapan sendiri dengan Tuhan ketika dia menjadi penyembah-penyembah berhala, saudara, kata Tuhan. Ya, kita lihat ayat yang sekarang kita baca ayat yang ke-8. Firman Tuhan ayat yang ke-8, aku sendiri akan menentang orang itu dan aku akan membuat dia menjadi lambang dan kiasan dan melenyapkannya dari tengah-tengah umatku, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, Tuhan sendiri akan berhadapan dengan orang-orang yang menjadikan berhala menarik hatinya, saudara. Ya, bangsa Yehuda sekalipun mereka suka sekali menerima pesan-pesan dari nabi-nabi palsu, ya, menganggap kehadiran sedikit orang yang takut akan Allah dalam bangsa itu sebagai jaminan ketika menghadapi bencana. Dalam keadaan terpaksa mereka selalu bisa meminta nasihat dari nabi Allah. Ketika harus mengingat bahwa hubungan antara pendeta, keluarga, atau teman ya kita dengan Allah tidak akan melindungi kita dari konsekuensi dosa kita sendiri. Setiap orang secara pribadi harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Apakah iman Anda bersifat pribadi dan nyata, ataukah Anda bersandar pada apapun yang dilakukan oleh orang lain? Jadi mereka ini sebenarnya menyembah berhala, tapi ketika mereka terdesak dalam sebuah masalah atau apapun, mereka datang kepada nabi-nabi Tuhan. Mereka berpikir ketika mereka datang pada nabi Tuhan, maka mereka akan selamat. Ya, keselamatan tidak dapat diwakili. Doa tidak dapat diwakili, pengampunan dosa tidak dapat diwakili. Kita sendirilah yang harus berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Ya, saudara, engkau harus datang pada Tuhan secara pribadi. Engkau gak bisa titip minta ampun dosa sama pendeta. Tuhan melihat hatimu, datanglah secara pribadi kepada Tuhan. Ya, jangan titip, jangan mencari nabi-nabi Tuhan dan engkau berpikir bahwa ketika engkau mungkin dekat dengan nabi Tuhan atau engkau meminta nasihat kepada dia, maka engkau yang akan diluputkan. Tuhan bilang, aku sendiri akan berurusan dengan engkau. Tuhan adalah Tuhan yang mau untuk selalu berurusan secara pribadi dengan saudara dan saya. Karena itu jangan wakilkan kepada siapapun untuk urusan keselamatanmu. Datanglah sendiri kepada Tuhan. Ya, mintalah anugerah Tuhan atas hidupmu. Ya, supaya engkau boleh melihat ya Tuhan sanggup mengerjakannya di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi bangsa ini mereka menyembah berhala, tapi mereka dalam keadaan tertentu mereka juga mencari nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, aku sendiri akan melawan dia, berhadapan dengan dia. Ayat 9, jikalau nabi itu membiarkan dirinya tergoda dengan mengatakan suatu ucapan, aku Tuhan yang menggoda nabi itu, maka aku akan mengacungkan tanganku melawan dia dan memunahkannya dari tengah-tengah umatku Israel. Tuhan berkata, ya, jikalau nabi itu membiarkan dirinya tergoda atau mengatakan sesuatu ucapan,
Ya, aku Tuhan yang menggoda nabi itu, maka aku akan mengacungkan tanganku melawan dia dan memunahkannya dari tengah-tengah umatku Israel. Ya, kebinasaan loh hukumannya saudara kalau orang main-main dengan Tuhan, main-main dengan suara Tuhan, main-main dengan tuntunan Tuhan. Ayat yang ke-10, mereka akan menanggung kesalahannya sendiri, baik yang meminta petunjuk maupun nabi. Ayat yang ke-11, supaya kaum Israel jangan lagi sesat daripadaku dan jangan lagi menajiskan dirinya dengan segala pelanggaran mereka. Dengan demikian mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara, Tuhan itu berfirman kalau sampai nabi itu mengucapkan sesuatu, karena dia tergoda entah oleh apapun juga, maka Tuhan akan berperkara dengan dia. Kebinasaan, kematian itu menjadi taruhannya saudara. Karena itu entah yang meminta nasihat atau yang dimintai nasihat harus sungguh-sungguh mau berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ya, makanya saudara untuk meminta nasihat juga kepada hamba Tuhan itu tidak sembarangan. Kalau saudara hanya sekedar saja, ya, dan tidak mau sungguh-sungguh bertobat, terus ada orang-orang yang terus konseling, tapi nggak pernah mau keluar dari dosa itu. Berkali-kali datang, Bu, saya mau lepaskan Bu dari dosa kenajisan. Saya bilang keluar dari sana, tinggalkan dosamu. Nanti minggu depan konseling lagi, Ibu saya ini mau keluar Bu. Lah dulu belum keluar, saya jatuh lagi Bu. Saudara hati-hati. Ya, karena tidak sembarang hamba Tuhan itu juga memberikan nasihat, karena Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Ya, makanya saya juga akan memberikan nasihat kepada saudara sesuai firman Tuhan. Saudara suka atau tidak suka, itulah firman. Mau keras atau tidak keras, ya itulah firman. Mau menyinggung saudara ataupun saudara merasa tertemplak, ya itulah firman. Karena hamba Tuhan harus menyampaikan yang murni. Ya, dan juga yang datang meminta nasihat jangan sembarangan. Kalau Anda datang kepada hamba Tuhan, seriuslah untuk berubah. Dengarkanlah nasihat itu. Karena dua-dua akan bertanggung jawab secara pribadi. Baik yang meminta nasihat maupun yang memberikan nasihat. Biarlah kita semakin hari semakin mencari Tuhan. Biarlah kita semakin hari semakin mendekat kepada Dia. Ya, karena itu saudara, mari kita akan sama-sama merenungkan firman ini. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau katakan kami tahu Tuhan Engkau yang membentuk hidup kami, Engkau yang menenun kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Engkaulah yang menciptakan kami sesuai dengan rencana-Mu. Ajar kami setia, ajar kami terus mau mencari Engkau. Ajar kami mau terus berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu. Karena kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Bahkan semua kekuranganku Tuhan, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Kami angkat tangan kami. Terima kasih Tuhan, kami milik-Mu Bapa, kami milik-Mu Tuhan. Tidak ada yang perlu kami takutkan ketika kami berjalan bersama Engkau. Kami mau mendengarkan setiap nasihat firman-Mu Tuhan sebagai penuntun jalan hidup kami. Sebab Engkau menciptakan kami sesuai dengan rencana-Mu dan sesuai dengan firman-Mu Bapa.
Bentuk setiap kami Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan-Mu. Sebagai suami, menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut Tuhan. Berkati masa depan anak-anak kami, biarlah mereka boleh senantiasa ada di dalam Engkau. Bahkan jodoh mereka Tuhan yang sudah menetapkan yang terbaik untuk menggenapi rencana-Mu Bapa. Berkati setiap pekerjaan orang tua, para suami-suami untuk terus diberkati dalam pekerjaan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Engkau terus mencukupkan setiap kebutuhan hidup kami. Engkaulah Tuhan yang menjadi Allah Yehova Jireh, Allah yang mencukupkan. Setiap mereka yang berkekurangan Tuhan Engkau tolong, Engkau menjadi Tuhan. Engkau menjadi Allah yang menyertai setiap anak-anak-Mu. Engkau juga terus memberkati setiap mereka yang sedang sakit, terbaring di tempat tidur, Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan dalam nama Yesus. Lawat Tuhan, lawatan-Mu terjadi Bapa, kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit yang datang karena dosa Tuhan ampuni, karena kuasa kegelapan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, biarlah kesembuhan secara jiwa juga boleh terjadi, sehingga tidak ada kekecewaan, amarah. Bapa, Engkau terus memberkati Tuhan setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, yang ingin keluar dari setiap ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, amarah, iri hati, kebencian, dendam. Kami tolak, patahkan, hancurkan. Yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk dapat melewati semuanya dan melepaskan diri dari ikatan dosa. Tuhan terus memberkati setiap mereka yang rindu punya keturunan. Engkau Tuhan menjadi jawaban. Berikan keturunan ilahi Bapa dalam nama Yesus. Roh kemandulan kami tolak. Kami percaya kami akan mendengar berita-berita di mana Tuhan mempercayakan keturunan ilahi. Bapa terus memberkati orang tua kami di usia senja mereka, opa, oma, kakek, nenek kami. Untuk mereka juga boleh terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Damai, sejahtera, kesehatan, kekuatan melimpah. Kami terus memberkati bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Pak Maruf Amin. Engkau memberkati tanah Indonesia, penduduknya diberkati. Engkau memberkati pulau demi pulau. Bapak berkati kepemerintahan Indonesia. Indonesia aman dalam tangan-Mu, dalam genggaman-Mu Bapa. Tuhan tolong campur tangan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas bumi kami seperti dalam sorga. Memberkati Tuhan para TNI Polri terus ada dalam satu kesatuan. Mereka boleh sama-sama bergerak menyatukan bangsa ini. Kami terus berdoa Tuhan untuk para tim medis yang ada di garis terdepan melawan COVID. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna. Hidup mati kami di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Kalau sudah waktunya, maka kami akan kembali dengan cara apapun yang Tuhan izinkan. Ajar kami terus mendekat kepada Tuhan, mengandalkan Engkau dalam segenap hidup kami. Berkati Tuhan semua yang ada di bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Darah-Mu Tuhan menyucikan, menguduskan. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal dan pertobatan massal. Terima kasih Bapa, berkati semua yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Perlindungan-Mu nyata dan sempurna. Mari kita buka hati dan tangan kita di hadapan Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat malam.